Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pewawasan sifat makhluk hidup. Baik, langsung saja. Pada slide pertama, kita akan lihat memahami pewawasan sifat. Proses pewawasan sifat adalah hal yang fundamental dalam biologi. Setiap organisme mewariskan karakteristik dari orang tuanya, seperti bentuk, warna, dan sifat lainnya. Memahami mekanisme ini akan membuka wawasan tentang evolusi dan keragaman makhluk hidup. Lanjut, sini ada konsep dasar pewawasan sifat. Ada 3 konsep. Yang pertama, struktur DNA dan kromosom, hukum Mendel, genotip dan fenotip. Struktur DNA dan kromosom. Sifat-sifat makhluk hidup diwariskan melalui DNA yang tersimpan dalam kromosom. Setiap individu memiliki satu sel kromosom yang diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua, hukum Mendel. Ilmuwan Gregor Mendel merumuskan hukum-hukum pewawasan sifat seperti hukum keseragaman dan hukum pemisahan yang menjelaskan pola-pola pewawasan sifat. Selanjutnya, genotip dan fenotip. Genotip adalah sifat genetik yang dimiliki individu, sedangkan fenotip adalah penampilan sifat fisik yang dihasilkan dari genotip tersebut. Selanjut, hukum Mendel, hukum keseragaman F1 dan hukum pemisahan F2. Hukum keseragaman F1, ketika dua individu dengan sifat yang berbeda dikawinkan, keturunan generasi pertama F1 dan memiliki sifat yang seragam, yaitu sifat yang domain. Hukum yang kedua, hukum pemisahan F2. Pada generasi F2, sifat yang resesif akan muncul kembali dengan proporsi yang telah ditentukan, yaitu 25% sifat domain, 50% sifat intermediate, dan 25% sifat resep. Yang ketiga, eksperimen Mendel. Hukum ini ditemukan oleh Gregor Mendel melalui eksperimen persilangan tanaman kacang ercis yang menghasilkan pola-pola pewawasan sifat yang konsisten. Slide selanjutnya yaitu sifat domain dan resesif. Sifat domain. Sifat domain adalah sifat yang selalu tampak dalam fenotip individu, bahkan jika hanya ada satu dalam domain. Sifat resesif. Sifat resesif hanya akan tampak jika individu memiliki dua sel alel resesif, alel resesif tertutup oleh alel domain. Yang selanjutnya, interaksi alel. Alel dominan dan resesif berinteraksi berdasarkan hukum Mendel, menghasilkan pola pewawasan yang dapat diprediksi. Selanjutnya, perbedaan genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan gen atau alel yang dimiliki oleh sel individu. Ini merupakan informasi genetik yang disimpan di dalam DNA. Selanjutnya, fenotip. Fenotip adalah penampilan fisik atau sifat-sifat terlihat dari suatu individu. Fenotip dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan. Perbedaannya adalah genotip menentukan potensi genetik, sedangkan fenotip adalah hasil yang diekspresikan dari genotip tersebut. Slide selanjutnya. Di sini adalah pola pewawasan sifat monohibrid dan dihibrid. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, pewawasan sifat monohibrid, yaitu pewarisan satu sifat. Yang kedua, pewarisan sifat dihibrid atau pewarisan dua sifat. Yang ketiga, perbandingan fenotip
atau rahasia fenotip sesuai hukum Mendel. Pola perubahan sifat dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sifat monohibrid dan dihibrid. Pewarisan sifat monohibrid melibatkan satu sifat, sedangkan pewarisan sifat dihibrid melibatkan dua sifat. Rasio fenotip dihasilkan mengikuti hukum Mendel, yakni 3:1 untuk monohibrid dan 3:3:3:1 untuk dihibrid. Pewarisan sifat terkait jenis kelamin. Sini ada 4 poin. Yang pertama, sifat terkait kromosom, pola pewarisan sifat, contoh sifat, dan konsekuensi. Yang pertama, sifat terkait kromosom. Beberapa sifat manusia diwariskan berdasarkan kromosom jenis kelamin, yaitu kromosom X dan Y. Sifat-sifat ini disebut sifat terkait jenis kelamin. Yang kedua, pola pewarisan. Pola pewarisan sifat terkait jenis kelamin mengikuti aturan tertentu, seperti sifat resesif terkait kromosom X dan sifat domain terkait kromosom Y. Selanjutnya, contoh sifat buta warna, hemofilia, dan distrofi otot Duchenne merupakan contoh sifat yang diwariskan secara terkait jenis kelamin. Konsekuensi pewarisan sifat terkait jenis kelamin penting untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya sifat tertentu pada keturunan. Selanjutnya, mutasi genetik dan pengaruhnya. Mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan DNA dapat menyebabkan variasi dalam sifat-sifat makhluk hidup. Mutasi dapat terjadi secara acak atau disebabkan oleh faktor luar seperti radiasi, zat kimia, atau virus. Dampak mutasi bervariasi dari tidak adanya perubahan sampai perubahan fenotip yang signifikan. Mutasi dapat menguntungkan, merugikan, atau netral bagi suatu organisme tergantung pada jenis dan lokasi perubahan genetik. Aplikasi pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelian tanaman. Dengan memahami prinsip pewarisan sifat, para ahli dapat mengembangkan varietas tanaman baru yang lebih resilient, produktif, dan tahan lama. Yang kedua, penangkaran hewan. Pengetahuan tentang pewarisan sifat memungkinkan pembudidayaan hewan yang lebih sehat dan berkualitas, baik untuk tujuan komersial maupun konservasi. Yang ketiga, diagnosa penyakit genetik. Pemahaman mengenai pola pewarisan sifat membantu para ahli kesehatan mengidentifikasi dan menangani penyakit bawaan dari keluarga. Yang keempat, rekayasa genetik. Kemajuan dalam bioteknologi memungkinkan manipulasi genetik untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang diinginkan, seperti tanaman yang resisten terhadap hama atau mikroorganisme penghasil senyawa obat. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi. Dari materi yang saya sampaikan, dapat tarik kesimpulan pentingnya memahami pewarisan sifat. Memahami konsep pewarisan sifat merupakan hal yang sangat penting dalam bidang biologi dan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang hukum Mendel, sifat dominan, resesif, serta pola pewarisan sifat dapat membantu kita memahami
karakteristik individu, penyakit, dan proses evaluasi. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat paparkan. Semoga adik-adik dapat belajar dan memahami betapa pentingnya perusahaan sifat makhluk hidup